إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله Masyaallah hadirin jamaah majelis
wa ta'ala. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang ilmu fikih sedikit, kami ingin mengungkap kembali tentang perkara masalah bulan Shafar. Kemarin sudah sempat kita jelaskan kepada Bapak dan sekalian bahwasanya diharamkan memiliki keyakinan tentang bulan Shafar adalah bulan bala, bulan musibah atau dianggap bulan sial. Sehingga kita dapatkan banyak di kalangan umat ini yang mereka kadang-kadang ini adalah mitos sebetulnya, tidak mau menikahkan anak di bulan Shafar, tidak mau melakukan hal-hal yang baru di bulan Shafar, buka usaha ataupun mungkin mulai menanam atau di kebun itu Pak, tidak mau mereka di bulan Shafar. Ini adalah pemikiran keyakinan dari zaman jahiliyah. Terus ada sampai datangnya Rasulullah, dan Rasulullah telah menegaskan dengan setegas-tegasnya dalam ungkapan hadisnya, la adwa wala tayra wala safara. Tidak boleh kita percaya dengan bulan Shafar, bulan sial, bulan bala. Karena orang-orang Arab jahiliyah dulu, mereka kalau bulan Shafar kamu tidak mau menikahkan anak, tidak mau melakukan perjalanan jauh, tidak mau memulai usaha ini dan usaha itu, dan banyak lagi. Mereka punya mitos, punya keyakinan bahkan kalau bulan Shafar itu bulan tidak baik. Kemudian Rasulullah SAW tidak hanya dengan menafikan atau menolak ungkapan itu dengan hadis ucapan, beliau pun memastikan, menunjukkan kepada umat yang hidup di zaman beliau ila yaumil qiyamah, kalau beliau benar-benar kepengen kita punya keyakinan kalau Shafar adalah bulan baik, bukan bulan sial atau bulan buruk, yaitu beliau menikahkan putri beliau. Rasulullah menikahkan putri beliau yang paling beliau cintai dan dimuliakan, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul, dengan Imam Ali bin Abi Thalib di bulan Shafar. Kalau di bahasa Palembang kurang apa lagi sudah diomongkan dengan ucapan sudah diwarning oleh Rasulullah. Lalu beliau pun menunjukkan, nah itu kesamakan. Kalau tidak ada bulan buruk di bulan Shafar, aku nikahkan putri satu-satunya terakhir, yang lain sudah nikah, tinggal ini adalah suka yang paling beliau cintai, Sayyidah Fatimah Az-Zahra di bulan Shafar. Jadi kalau masih ada minta maaf Bapak, kita yang tidak mau menikahkan anak di bulan Shafar, lalu kita sampaikan kita sudah tahu kenapa kalau udah galak nikah lain, tidak bagus jual dulu. Kalau kawin ke budak bulan Shafar itu tidak bagus, tidak bagus. Orang pendek jodoh lah, kali rumah tangga ribut terus, macam-macam dikembangkannya image buruk itu. Maka sampaikan kepada mereka kalau itu pemikiran yang salah. Apalagi kalau menjadi keyakinan batil, sesat dan menyesatkan. Sampaikan tolong kita semua Bapak kepada mereka yang masih tidak paham itu, kalau itu dilarang dan diharapkan oleh baginda Rasulullah. Kedua, sampaikan kalau Rasulullah itu menikahkan putri yang paling dicintai di bulan Shafar. Jadi kurang apa sudah dari Rasulullah. Kalau masih juga kita sudah sampaikan, lalu dia tutup motor, tidak doa. Pokoknya kalau Shafar tak ada aku kawin ke budak, biarlah, penting kalau kawin jangan bulan Shafar, tak bagus jual dulu. Makanya orang Alhamdulillah tadi setelah disampaikan, Nabi melarang, disampaikan, Nabi melakukan, masih tetap benar-benar maaf mengatakan aku belok jauh dulu. Maka kita tidak belok, Nabi belok dulu. Ya. Nah, ini orang kalau masih motor bahaya. Kita sudah jelas ini dari Rasulullah, dan Rasul mengingatkan kita selamat, tidak tersesat dengan pemikiran yang salah. Maka dikhawatirkan nanti ada orang tidak bangkit bersama umat Rasulullah. Nah, ingin saya sampaikan ini kalau saya pernah sampaikan, yang kadang-kadang mungkin sedikit membingungkan oleh kita, Bapak, Saudara, orang-orang awam barangkali juga. Katanya kami banyak limo bulan Shafar itu, bulan Shafar itu bulan baik, bukan bulan sial. Tidak ada bala, tidak ada musibah. Tapi ngapo pas robo akhir bulan Shafar. Mungkin kalau memang ini tidak begitu terasa, tapi kalau Bapak tinggal di Pulau Jawa, daerah Jawa Timur, terutama Jawa Tengah, Jawa Barat, itu disebut juga robo pemakasan, robo akhir, roboan, istilah-istilah itu. Itu ulama kiai mereka ngumpulkan orang untuk rame-rame baca doa tolak bala.
Yusolli raka'ataini lillahi ta'ala boleh. Setelahnya doa minta jauhkan bala dan musibah. Tapi kalau usul sunatan lidah bala, saya pribadi belum menakutkan. Tak kalau mungkin ada dalilnya. Nah, itu kenyataan. Ya. Di Palembang juga ada yang seperti itu menyakitkan. Kalau sudah rubuh akhir bulan Safar, artinya rubuh depan ini, itu mereka tidak berani menyentuh dari rumah. Yang kami rubuh akhir akan turun bala. Nah ini juga perlu kita luruskan, jangan salah paham. Kenapa? Karena kita saksikan banyak ustaz, ulama, kiai, habaib yang ketika rubuh akhir itu mengumpulkan jamaahnya untuk baca doa tolak bala. Jadi seakan-akan bertolak belakang, katanya ada kata bala, tapi nggak perlu banyak mengumpulkan untuk doa tolak bala. Saya ingin menyampaikan benar kita tidak gagal paham. Jadi begini Bapak Ibu Allah, memang ada hadis riwayat yang menjelaskan kepada kita, memang hadisnya bukan hadis sahih, tapi hadisnya bukan derajat dhaif atau derajat yang sifatnya hadis mardud, hadis palsu, bukan. Ya, bisa diterima hadis ini. Yang menjelaskan memang di setiap tahun ketika datang rubuh akhir bulan Safar, Allah mengeluarkan bala. Disebut bahkan jumlahnya 600.000 bala. Bukan mengeluarkan dalam arti menurunkan, menjadikan. Jadi kalau kita boleh pakai perumpamaan hidup dunia ini Pak, mengeluarkan stok barang dari pabrik masuk gudang dulu. Kaget keluarnya sesuai yang sudah ditentukan, tanggal sekian ngirim di sana, tanggal sekian ngirim di sana, tanggal sekian di sana. Itu cuma ketentuan yang Allah keluarkan untuk bala musibah yang bakal terjadi setahun penuh. Diturunkan ketentuan itu, dikeluarkan ketetapan itu min khazainillah di rubuh akhir bulan Safar. Jadi bukan saat itu 600.000 bala itu turun, tidak. Kalau kita lihat bil bala ada berarti setiap tahun musibah demi musibah terus sampai hari ini. Karena di hari yang paling berkah kita anggap lebaran pun kadang terjadi musibah bala yang besar. Di bulan Ramadan pun terjadi bala musibah yang besar. Jadi jangan kita salah paham, bukan berarti rubuh itu akan turun bala, bukan. Dan doa yang diajar oleh ulama, oleh kiai pernah berdoa tolak bala itu pun niatnya untuk nolak bala setahun, bukan untuk nolak bala hari itu bakal turun, bukan. Bahkan banyak ulama-ulama itu mereka melaksanakan yang namanya midah. Istilahnya apa itu midah? Sengaja melakukan rehlah, mengadakan tamasya bahasa itu. Di rubuh akhir mereka kumpul aja keluarga mereka turun ke kebun, ke padang pasir, ke pantai. Yang punya rumah ngedak jadi dari macam rubuh ini kumpul di atas soto namanya. Di dak itu mereka kumpul sambil senang-senang membaca syair, membaca qasidah, ramah-ramah, silaturahim, makan-makan. Ini untuk meyakinkan, nih kami tidak takut bala hari ini, kami keluar dari rumah, kami kumpul bahkan di tempat yang terbuka untuk menanamkan keyakinan kalau hari itu bukanlah hari bala turun. Jadi nanti mungkin Bapak bakal lihat di medsos heboh mungkin tentang rubuh akhir ini. Jadi itu sudah paham. Bukan hari rubuh akhir itu bakal turun bala, beruntung 600.000 bala sehingga kita ketakutan dan kita berdoa, bukan. Kita berdoa hari ini, berdoa kemarin, berdoa besok, dan sepanjang hidup kita berdoa malah minta tolak bala, jauhkan bala dari kita, bala dunia, bala akhirat. Itu yang lebih penting, bala dalam segi agama. Na'udzubillah min dzalik, fitnah yang begitu besar. Jadi ini yang perlu kami sampaikan, kami luruskan, jangan sampai kita salah paham, gagal paham mengenai tadi ungkapan bulan Safar, bulan baik, bulan berkah, bukan bulan sial, dan tidak ada bala musibah di bulan Safar yang khusus akan Allah turunkan, terlebih lagi ketika datang nanti rubuh akhir bulan Safar. Ungkapan ini sudah kita terima, tapi kenapa ada Ustaz Kiai Habib berkumpulan untuk doa bareng, bahkan ngajak sholat, namun jadi sholat tolak bala lah. Nah ini seakan-akan bertolak belakang, jawabannya sudah jelas. Jadi bukanlah minta mengumpulkan kita berdoa rubuh akhir karena bala akan turun, hari itu bukan, tapi ketentuan Allah yang Allah tetapkan untuk terjadinya bala musibah sepanjang tahun itu di rubuh akhir bulan Safar. Sepanjang tahun bala itu
bukan hanya rubuh itu. Sama kalau kita punya keyakinan Bapak malam nisfu Sya'ban. Itu malam nisfu Sya'ban Allah menentukan, mencatat dan membuat proses kehidupan kita setahun. Dari malam nisfu Sya'ban itu sampai ketemu malam nisfu Sya'ban berikutnya. Maka disitu kita minta kepada Allah dalam doa nisfu Sya'ban dipanjangkan umur dalam sehat walafiat, diberikan rezeki yang halal dan thayyib, dijauhkan bala muslimah meninggal husnul khatimah. Itu di antara yang pokok. Boleh minta doa apapun untuk jatah setahun dari malam nisfu Sya'ban sampai ketemu nisfu Sya'ban berikutnya. Kurang lebih samalah dengan rubuh akhir ini. Jadi istilah rubuhan, ada mau sedekah kampung, menurut di rubuh akhir itu Pak. Ya, ada lagi yang tadi kumpul berzikir, muhasabah, taubat bareng, doa tolak bala. Itu bukan karena hari itu akan turun bala, tapi hari itu Allah menentukan tentang ketetapan Allah dalam setahun bala yang akan diturunkan Allah. Mudah-mudahan jelas Bapak Ibu hadirat dan pemirsa yang menyaksikan di rumah. Jadi tidak ada benturan antara apa yang dikatakan sofar itu bulan bukan bulan bala, bukan bulan sial, dengan adanya ulama mengajak kita doa tolak bala di rubuhan akhir bulan sofar. Kalau tidak ada benturan antara dua pemahaman ini. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dalam ilmu fikih. Masih membahas tentang sunnah-sunnah di dalam sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Praktek sholat itu tidak banyak perbedaan, bahkan bisa dibilang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemarin kita bahas sampai pembahasan tentang i'tidal. Apa saja disunahkan i'tidal itu? Disunahkan ikhwan ketika kita i'tidal mengangkat kedua tangan. Sami Allahu liman hamidah. Sudah kita bahas setiap mengangkat tangan arahkan tangan menghadap kiblat. Tidak dirapatkan, tidak pula didengarkan, tapi mu'tadil. Tidak diceng-cengkan macam ini, tidak pula merunduk macam ini, tapi agak merunduk. Setiap takbir termasuk takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika nak rukuk, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kalau mampu tarik sampai sejajar dengan telinga. Minimal mengangkat tangan walaupun mungkin cuma sampai sini. Ya Pak. Sami Allahu liman hamidah. Ingat kemarin sudah kita sampaikan, jangan salah huruf. Walaupun ucapan lafaz Sami Allahu liman hamidah ini bukan rukun, dia sunnah. Bapak tidak baca pun cuma mengangkat tangan baik, tidak baca Sami Allahu liman hamidah, sholat masih sah. Tapi disunahkan kita ikut Nabi. Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Maka ucapkan Sami Allahu liman hamidah. Pertama hurufnya ain bukan alif, bukan sami'a, tapi sami'a. Sami'a Allah disambung Sami'allahu liman hamidah. Ada ha domir di belakang, bukan dal yang terakhir, tapi ada ha. Dah, bukan dal. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Allah telah mendengar orang yang memujinya. Memujinya Allah. Kalau tidak pakai ha, Allah mendengar orang yang memuji. Muji siapa tidak jelas. Maka di situ jangan tidak dilafazkan kalimat huruf ha. Sami'allahu liman hamidah. Dah ada ha di ujung. Ha itu artinya kembali kepada Allah. Sami'allahu liman hamidah. Tangan kita mantap ke depan. Jangan biarkan bergoyang-goyang. Dalam mazhab Syafi'i ini bisa membatalkan sholat. Macam-macam perilaku orang ketika i'tidal. Ada yang tipenya bergoyang, bisa rukuk, Sami Allahu liman hamidah, biarkan goyang. Bapak coba Rabbana wa lakal hamdu fis samawati. Cuma ini bergoyang dulu Pak. Kalau sekali ke belakang, kan sampai sini, ditarik ke belakang, maju lagi ke depan. Ini bukan dua hitungannya, 4. 2 sama 2 4. Dalam mazhab Syafi'i itu dianggap batal.
apalagi mundur dari belakang. 6. Ada lagi yang habis rukuk sami Allahu liman hamidah, langsung dia untuk sujud tanpa iktidal dengan benar. Iktidal itu harus posisi badan tegak lurus, lalu berhenti sejenak, namanya thama'ninah. Kalau belum tegak lurus sami Allahu liman hamidah, belum tegak lurus baru sampai langsung Allahu Akbar, itu tidak sah iktidalnya. Kalau iktidal ini tidak sah dan tidak diperbaiki dengan cara mengulangi kembali, maka sholatnya bisa dianggap tidak sah. Karena thama'ninah ketika iktidal hukumnya wajib berhenti tegak, dada tegak lurus. Kalau kepala bebas nunduk boleh, lurus ke depan boleh, sunnahnya menghadap melihat tempat sujud. Sami Allahu liman hamidah, tegak. Kalimat ini disunahkan paling sedikit Rabbana walakal hamd, paling sedikit ya Allah Tuhanku untukmu segala pujian. Artinya ini kita dialog sama Allah, jadi seriuskan, konsepkan, fokuskan. Domain di situ kita ngomongnya kepada Allah, Rabbana walaka, kepada bukannya, bukan segala bumi baginya Allah lagi sudah. Rabbana walakal hamd, wahai Tuhanku untukmu kepadamu segala pujian. Artinya kita benar merasa kita berhadapan dengan Allah. Allah melihat kita. Rabbana walakal hamd, langsung disebut Allah boleh. Tapi ada doa-doa yang diajarkan Nabi, itu sudah cukup tapi belum sempurna. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu bil as-samawati wal ardi wa sitam syai'an. Kalimat ini cuma memperjelas jumlah. Rabbana walakal hamdu, wahai Tuhanku untukmu segala pujian, bil as-samawati wal ardi, sepenuh langit dan bumi pujian itu. Yang ngajarin Nabi Muhammad ini doa. Sepenuh langit bumi kuucapkan untukmu ya Allah, bil as-samawati wal ardi wal ardi wa sitam syai'an ba'd, dan dengan jumlah yang engkau kehendaki, dengan jumlah yang tidak bisa kita ungkapkan. Pujian sebanyak-banyaknya untuk Allah. Ada lagi tambahan dengan riwayat hadis Nabi Muhammad SAW juga. Setelah kita sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan, baru min as-samawati wa min al-ardi wa sitam syai'in ba'd. Mudah-mudahan bisa dihafalkan. Ketika kita jadi imam, kalau makin tidak terlalu panjang boleh. Kalau kita jadi makmum, kita baca sepanjang itu. Rabbana walakal hamdu bil as-samawati wal ardi wa sitam syai'in, cakap. Lebih cakap lagi, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, baru bil as-samawati wal ardi wa sitam syai'in ba'd. Mantapkan badan, mantapkan tangan, pandangan di tempat sujud. Kalau bagi orang yang kita perhatikan tetap nak bergoyang pula, maka boleh dia mengikuti mazhab yang lain. Ketika sami Allahu liman hamidah, balik mendekat lagi. Ada apa? Disahkan, ada riwayat Nabi pernah. Cuma mazhab Syafi'i tidak memilih gerakan ini. Mazhab Syafi'i lebih memilih tangan diulurkan. Sami Allahu liman hamidah, boleh. Apalagi kalau kita sadar kalau kita luruskan tangan kayak goyang, maka untuk memiliki keamanan dekat lagi. Itu ada dan tidak mengada-ngada. Hebat. Cuma kalau kita mazhab Syafi'i kebanyakan sami Allahu liman hamidah turun lagi tangan. Baca doa tadi ayat Rasulullah. Selesai baru kita sujud. Nah, sujud di sini ada dua cara. Untuk kita yang sehat walafiat, yang sehat walafiat tidak ada masalah pada tubuh kita, dalam mazhab Syafi'i itu ketika sujud mendahulukan tangan baru lutut, setelah itu baru nanti anggota yang tujuh nempel semua ke tempat sujud. Kalau kita ada kendala boleh lutut dulu nyampe, setelah lutut nyampe baru tangan boleh. Jadi proses nyampingnya sujud ini dengan dua cara. Boleh kita pas sudah sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, tidak angkat tangan Pak, langsung tidak pakai angkat tangan.
langsung sujud, tangan dulu yang turun, baru nyusul. Ini kita bahas tentang sunnah. Cuma saya ingin mengingatkan lagi kepada bapak hadirin dan kita semua ibu-ibu, jangan lupa syarat sujud itu 7 anggota tubuh wajib nempel di tempat sujud dengan kadar waktu tomanina. Kening, minta maaf Pak, kalau sholat kopiah jangan macam ini Pak. Kalau macam ini sujud peci tidak sah. Ini sudah kita bahas sebetulnya. Ya, bapak pakai peci naik macam ini masih mending selagi rambut tidak turun untuk. Ya, jadi pakailah yang wajar-wajar saja, yang sekiranya ini bisa sujud. Ada orang pakai imamah besar, ketika sujud imam aja sujud, kan ini ada nyampe, tidak sah sholatnya. Kemudian 2 telapak tangan, afdalnya semuanya nempel. Kalau tidak minimal ada jari-jari ini yang nempel. Misal kebetulan tangan kita ada luka, ada perban atau ada apa, maka tidak harus kita paksakan, boleh kita posisi seperti ini, boleh. 5 jari ini nempel ke tempat sujud. Bahkan ulama sampai singkat juga 1 jari pun jadilah kalau kondisi memang udzur. 1 jari ketika sujud boleh, cuma abdulnya 5 jari. Nah, ketika sujud disunnahkan tangan ini kembali menghadap kiblat, bukan macam ini, bukan pula macam ini. Walaupun semuanya sah, tapi diarahkan hadap kiblat. Untuk laki-laki disunnahkan jauh dari muka. Untuk perempuan ngepit dada, tangan nempel ke muka. Ini perempuan. Laki-laki diringgangkan Pak. Ini kita punya sikot ditinggikan. Jangan sampai apalagi kalau ini nyampe ke lantai itu bisa dasar dalam madhab Syafi'i. Diangkat, dijauhkan dari untuk laki-laki. Sekali lagi ngadap kiblat, bukan ke kiri kanan, bukan pula belok macam ini. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 lutut. Nah, yang jadi masalah ini kaki 6, 7, kaki kanan, kaki kiri. Sering kadang-kadang orang sholat pas sujud diangkat juga, tidak sah sujud itu. Bahkan kalau kita macam ini posisi kaki kita pun tidak sah. Posisi kaki kita macam ini jari-jari tidak sah. Minimal kepala jari-jari ini nempel tempat sujud. Abdulnya perut jari-jari itu nempel di tempat sujud ketika kita sujud. Jempolnya nempel, 4, 5 jari nempel. Tidak bisa mungkin ya, karena kondisi kadang-kadang mungkin tidak bisa nempel kalau tidak masalah. Tapi bukan ditekuk macam ini, apalagi diangkat. Saya kadang-kadang terlihat sengaja Pak, kita kebetulan sholat di belakang, sholat sunnah depan kita. Pas dia sujud kakinya terangkat. Ini tidak sah. Tujuannya harus badan nempel ketika sujud dalam kadar tomanina, yaitu kadar subhanallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hidung cak mana hidung sunnah Pak. Nempel boleh, tidak ada apa-apa. Ya, nempel boleh, tidak ada apa-apa. Makanya ketika kemarin debut zaman Covid, apa suruh sujud pakai masker, hidung itu tidak nempel. Nah, kalau udah paham tadi kan bingung ini. Kalau kita yang paham tidak jadi masalah. Yang penting yang tertutup itu bukan kening. Kalau kening tertutup itu baru masalah. Nanti beda hukum kalau bapak sedang tawaf. Nah, tawaf lain cerita untuk betina. Muka harus terbuka. Ketika musim dengan masker itu dibahas. Masuk kategori nutup muka beda. Kalau nutup termasuk hukum dibolehkan karena darurat atau tidak, itu babnya haji. Jadi kalau untuk sholat hidung ini tidak wajib, sunnah. Ya, kalau kita tekankan itu sunnah Allah. Tekan ini kalau bisa tekan. Diriwayatkan sahabat Nabi pernah bercerita suatu hari kami sedang sholat turun hujan. Ketika mereka kumpul sholat turun hujan. Zaman Nabi kan atap tak kita kan. Pelepah kumpul itu tak hujan terus. Sehingga lantai juga bukan keramik, bukan marmer, bukan granit, pasir itulah. Begitu kami selesai sholat, setiap orang yang sholat mendapatkan ngecap di basuh itu. Bekas pasir itu nempel, menunjukkan kalau mereka sujud itu memang disunnahkan, ditekan, bukan cuma nyecap. Nah, pecah ayam atau padi Pak, ditekan. Lalu saat itulah ya ikhwan, kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Pujilah Allah subhanahu wa ta'ala.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh tak sebut kudus Rabbuna Rabbul Malaik? Ada riwayat macam-macam kalau baca sujud itu kan. Allahumma laka sajadtu, seperti itu suka baca ketika sujud tilawah. Itu juga dia riwayatkan dibaca Nabi saat sholat, bukan sujud tilawah. Cuma tinggal kalau posisi kita imam jangan memanjangkan dengan macam-macam bacaan sehingga makmum merasa boleh jadi kesulitan, apalagi lagi mentak kepala mikirin lagi kumat. Itu jangan kita sujud lama-lama Pak. Minta maaf. Tidak dibenarkan imam memanjangkan sujud, termasuk sujud terakhir. Sujud adalah standar. Bikin makmum di belakang. Kalau memang sujud mau panjang, silahkan ketika sholat sunnah. Kedua, makmum yang kadang-kadang imam sudah sujud benar, standarnya benar, subhanallah dalam 3 kali, Allahu Akbar, baru sujud terakhir. Imam sudah setengah tahiyat, makmum masih sujud, makmum tidak benar itu. Bukan makmum soleh, dia ngerasa tidak bagus. Kalau dia tidak paham hukum, dia ngerasa bagus. Kalau dia tahu hukum, itu tidak bagus. Imam itu untuk diikuti. Begitu imam angkat, kita menolak angkat. Kalau pengen sujud lama-lama, silakan ketika sholat sunnah. Kan ada dalilnya benar, kami paham dalil itu. Rasul mengatakan tempat paling dekat ke seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Disunnahkan memperbanyak doa ketika sujud, benar, ada dalilnya. Tapi bukan saat kita sholat berjamaah. Kalau kita sholat berjamaah boleh melakukan itu, tapi ada kompromi dulu antara imam dengan makmum. Imam menyuruh sujud terakhir kalau kita butuh hajat sama Allah, keadaan umat Islam di Palestina dalam keadaan mengerikan genting, kita sama-sama berdoa bersama Allah. Jadi nak panjang dan sujud akhir. Makmum setuju kan? Bismillah silakan. Tapi kalau ada makmum mengangkat tangan sikok, ada timuran itu sikok mengatakan pertama imam saya tidak bisa, kepala saya lagi sakit. Jadi tolong jangan dipanjangkan, bisa. Maka imam menghargai yang satu tidak jadi 499 ini. Dihargai yang sikok itu. Walaupun seandainya kita mau mengalah, boleh sebetulnya. Ketika sujud itu lama, kita boleh angkat duluan Pak, karena darurat, migrain, kepala pusing, gigi lagi menyut, begitu lama, darahnya naik ke kepala. Duluan kita angkat kepala. Imam masih sujud, karena ini darurat diperbolehkan. Ya, atau memang imam itu sujud begitu, boleh. Dan tidak dihukumkan haram mendahului imam dalam posisi memang imam itu salah. Jadi jangan imam memanjangkan sujud walaupun sujud terakhir. Kalau memang pengen doa panjang di luar sholat berjamaah. Kecuali kata ulama, kalau memang di situ imam ini seperti misal kami Pak di pondok pesantren, itu santri semua. Santri apa kata ngurut, apa kata guru. Kalau di sini kan kita beda-beda bertemu. Ada yang punya hajat kebetulan, ada yang punya ketemu, ada tamu di luar, ada yang pesen makanan, macam-macam. Ada yang ketinggalan kunci motor. Kalau kita lakukan mereka jadi sama. Jadi standar saja. Dan untuk makmum sekali lagi jangan memanjangkan sujud. Begitu imam itu sudah cakap, Allahu Akbar, tahiyat akhir, biasanya tahiyat sujud terakhir. Maka jangan kita mempertahankan sujud. Ini karena imam sudah nanti lagi salam beliau mengangkat kepala. Itu makmum yang tidak soleh, bukan makmum yang soleh. Sujud ditekan, lapak kaki jari-jarinya juga ditekan. Tangan dilengkapkan ke laki-laki, perempuan dikepit. Baca subhanallah a'la wa bihamdi. Subuh kudus Rabbuna boleh juga, atau Allahumma laka sajadtu juga betul seperti bacaan ketika sujud tilawah. Setelah itu Allahu Akbar. Nah, perhatikan Bapak hadirin rahimahullah, ibu-ibu juga sama, meletakkan tangan ini. Jangan salah, walaupun hukum tidak membatalkan sholat kalau salah. Bukan di pojok dekat pinggang, bukan pula megang lutut. Megang lutut salah. Dulu kami waktu belajar sholat Pak, itu guru kita megang lutut, kami tangan yang di samping megang. Ini lutut, kita lebih diketok dengan Pak. Tarik ini. Jadi pojok jari-jari pas di pangkal lutut. Bukan mulut ke belakang kepala, bukan pula megang lutut. Itu yang sempurna. Sama arahkan ngadep kiblat, bukan megang macam ini, bukan pula macam ini. Ada lagi maaf sholat gawaan, males.
Allahu Akbar. Nah, kita memang kemauan ya. Tangannya sini, tangan. Kita ada berajuk, ada tuan, ada bos baik, rapi, nunduk gitu. Dan ingat Pak, di sini juga banyak kelalaian kita. Begitu habis sujud, Allahu Akbar. Rabbil alamin Allahu Akbar. Pak, tahu tak artinya Pak? Saat itulah kita sedang menghambakan diri sama Allah. Kita lihat kalau kita nggak ada waktu, atau kita lihat bagaimana sahabat lihat Rasulullah, atau sampai hari boleh di depan guru. Kalau kita balik cerita di Indonesia, kerajaan-kerajaan di depan raja mana duduk bersinggungan macam ini. Yang kita baca itu semuanya munajat, sangat tidak pantas kalau kita sambil berjalan. Selesai dada tegak, kepala nunduk, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Baru Allahu Akbar. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku. Rabbighfirli warhamni wajburni, aturlah hidupku ya Allah. Rabbighfirli warhamni warfa'ni, angkatlah derajatku. Wa'afini, maafkan aku ya Allah. Wa'afani, berikan aku keselamatan. Wa'afini, selamat. Wa'afani, maafkan aku ya Allah. Pantas tak kita mencoba dalam keadaan lalai, apalagi dalam keadaan sedang berjalan kita baca sambil tak sujud lagi. Duduk sudah cantik Pak, sebelum duduk Pak Apulis orang depan guru duduk ikhtiar seperti ini. Duduk seperti ada duduk yang paling afdal atau murid di depan guru sendiri. Cuma kita kadang-kadang ya bagaimana bisa tidak sanggup bertahan lama Pak. Ketika seperti itu kita angkat Allahu Akbar. Lagi tangan tidak memegang lutut tapi di atas lutut, tidak pula tarik sampai ke belakang. Yang lebih parah lagi langsung menaruh di tengah-tengah paha. Tunduk ke mata, pandang tempat sujud, baca benar-benar Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Berikan aku rezeki Allah. Rezeki itu macam-macam Pak, ketenangan hati, ketenangan batin itu rezeki yang mahal. Kesehatan itu rezeki yang mahal Pak. Ketenangan, bisa makan duit banyak, makanan banyak, kalau kita insya Allah tidak sehat, tidak manfaat. Rezeki itu macam-macam. Cuma kita ini kadang-kadang akal balik, rezeki itu nak duit itulah. Padahal rezeki itu banyak. Anak bini sehat. Sekarang Bapak bisa duduk terus sehat, Bapak sehat kan? Coba bilang saja. Saya kalau istri sakit, anak saya sakit, saya nggak bisa ngajar. Itu rezeki semua. Kadang-kadang kita perhatikan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, berilah aku hidayah. Warzuqni wahdini wa'afini wa'afini, berikan aku keselamatan dan maafkan aku. Dari awal minta ampun ditutup juga dengan minta ampun. Rabbighfirli, ampunlah. Ditutup dengan wa'fu anni, juga minta ampun. Jadi sangat tidak patut ya Pak, minta maaf Pak. Kalau kita benar-benar tidak benar-benar duduk mantap menghadapkan Allah dengan hati yang hadir. Banyak. Allahu Akbar. Padahal itu bacaan indah diajar Rasulullah. Memang bacaan itu tidak wajib hukumnya sunnah, tapi saat itu kita merasakan kelezatan ibadah kepada Allah. Kalau Bapak sendirian, boleh Bapak kalau kebetulan baca itu merasa nikmat, merasa benar itu menghambakan diri rendahin mau di hadapan Allah dan butuh kepada Allah. Boleh diulang kita 2-3 kali. Kalau main sholat dewan tadi, bukan kita sholat berjamaah imami ataupun kita jadi makmum. Setelah itu sujud lagi, sama proses sujudnya. Tangan didekatkan menghadap kiblat, perut jari-jari ditempelkan, ya kening ditekankan. Baca puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bihamdi, subhanahu wa ta'ala bihamdi. Selesai. Nah, sedikit lagi perlu saya sampaikan mengenai posisi kaki. Posisi kaki itu renggang, benar, ngerampet juga boleh. Ya, memang mazhab Syafi'i lebih menekankan direnggang, tapi ada juga pendapat dalam Syafi'i merapat. Ya, jadi kaki didapat boleh Pak ketika sujud.
direnggang itu jelas sangat dibolehkan. Jelas Pak ya. Jadi kalau lihat ada orang yang kakinya pas sudah dirapatkan, memang itu ada dalilnya. Direnggangkan, Nabi memang melakukannya. Nah, kemudian satu lagi yang disunahkan, alhamdulillah, untuk sujud itu disunahkan antara paha dengan perut ini tidak nempel Pak. Artinya jauh kepala sama, tapi bukan sampai berlebihan, sampai jangan kapal. Oh panjangnya. Kalau kita ngerapat macam itu betina. Kalau perempuan, nah paha sama perut bertemu Pak. Dikepit ininya, tangannya juga dikepit. Tapi kalau kita laki-laki disunahkan memang memanjangkan. Cuma mungkin kalau kita perhatikan ada kelompok-kelompok orang yang terlalu berlebihan. Tegak, angkat, sujud panjang. La tafrid wala ifrat. Jangan terlalu kurang, jangan berlebihan. Yang cantik itu muqtadir, wasat. Jadi memang sunnah Pak. Ini sejadah standar. Bapak tegak di situ kaki. Ingat sudah kita sering sampaikan. Yang jadi standar itu soft lurus itu tumit di akhir sejadah. Bukan kita ngerapatkan kepala jari-jari. Nah, Bapak tegak di situ. Sujud pas di sini. Ada orang yang dia sampaikan boleh-boleh saja. Memang disunahkan momennya, tapi kalau sudah sampai berlebihannya, itu tidak benar pula. Kalau dia di soft depan, oke lah macam ini, bapak soft depan lebih banyak. Kalau di soft dua, ya tentu dia akan mengganggu orang di depannya. Atau saya seperti imam saya kadang sujud, jujur saya di atas kepala saya sejadah. Saya sujud di luar sejadah. Memang itu sunnah. Memanjangkan jadi paha sama perut tidak ketemu. Paha posisi lurus seperti ini, ya, perut kita jauh sujud. Nah, kemudian ketika sujud itu sama sepanjang sholat dimakruhkan memejamkan mata. Sepanjang sholat makruh betul, kecuali kalau kita tegak banyak yang nganggur di depan. Hal-hal yang bisa merusak konsentrasi kita atau khusyuk sholat bersih kita menjem. Bukan kalau sholat menjem itu lebih khusyuk, bukan khusyuk melayau. Pergi kemana-mana dia. Orang sujud dia masih tegak sisa. Ya, karena pikirnya terlalu jauh. Itu tadi sujud jauh. Setelah sujud dulu lebih tegak, terus sujud lagi kedua. Setelah sujud kedua tegak. Allahu Akbar. Tegak itu ditegak, ditolak badannya. Boleh dalam mazhab, ada juga diterangkan hadis dalam posisi genggam tangan. Ya, memang banyak kita nggak boleh, kita Syafi'i biasanya terbuka tangan. Tapi mungkin Bapak pelatihan ada saudara kita sholat ketika berdiri dari sujud, dia posisi tangannya begini. Ya Pak, enggak boleh. Kalau kita seperti ini, boleh. Nah, di situ disunahkan mendorong Pak, biar kita digagal, bukan tegak. Jadi tunjukkan kegagalan sholat, ditolak sambil mendorong. Boleh tetap semuanya ada dari, ya. Cuma kita sendiri tidak menggunakan ini. Kalau kita mau pakai silakan. Mungkin kita lihat bawaan lemas, pengen semangat, kita genggam tangan, boleh. Nah, kemudian ada sunnah di situ, namanya sunnah duduk istirahat. Adanya di rakaat 1 menuju kedua, rakaat ketiga menuju keempat. Jadi setelah Bapak sujud kedua, Allahu Akbar, tidak langsung berdiri, duduk dengan baik. Sebentar, tidak ada bacaan. Di sujud, ini sujud kedua Pak ya. Allahu Akbar, baru tegak. Atau boleh duduk dulu, baru Allahu Akbar. Duduk dulu seperti ini, namanya duduk istirahat sebentar dan tidak ada bacaan apa-apa, baru berdiri. Atau tadi pertama kita ucap Allahu Akbar baru berdiri, atau duduk dulu baru berdiri, atau kalau kita bisa nyambung Allahu Akbar. Jadi balik ke posisi dulu sebentar, kalau dengan kadar subhanallah baru kita berdiri. Itu juga disunahkan. Naik ke atas Allahu Akbar, tidak angkat tangan, tidak disunahkan angkat tangan. Kalau kita angkat 1 menuju 2, dari 3 menuju 4. Sunnah angkat tangan hanya dari rakaat yang ada tahiyat.
Rakaat kedua menuju ke tiga. Kalau rakaat yang ada tahiyat selesai, Allah, angkat tangan sunnah. Yang ada tahiyat berdiri angkat tangan sunnah. Kalau nggak angkat tangan ya tidak apa-apa, sunnahnya hilang. Nah, jadi masalah kalau dari rakaat pertama menuju kedua tidak disunahkan mengangkat tangan, kita angkat tangan. Kalau memang kita terlupa itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau sengaja ini bisa membatalkan sholat. Karena melakukan sesuatu tidak dianjurkan. Ini kan dua, turun sini empat. Ini perlu diperhatikan. Jadi tidak setiap berdiri dari sholat angkat tangan. Yang ada angkat tangan cuma dari rakaat kedua menuju ketiga. Itu setelah tahiyat awal menuju tahiyat menuju rakaat ketiga. Nah itu proses sholat seperti biasa setiap rakaat seperti itu. Sampai nanti kita ketemu tahiyat akhir Allah habis sholat kita sudah masuk isya. Kita sampai sini dulu. Insyaallah pada masa berakhir kita akan berjumpa lagi. Silakan ada. Saya sedikit ada yang mau dihimbau buat kita semua. Tapi dulu kan ada dulu sudah masuk. Betul ada dulu.
Kita maaf waktunya sedikit. Hari ini saya akan penting, ya, walaupun itu sebagai orang yang punya hal yang biasa-biasa saja. Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, setiap tahun Pak, kita selalu mengadakan lomba-lomba, kegiatan bermacam-macam. Bahwa kali sini, yuk kita perhatikan Pak, jangan sampai kegiatan yang pengen kita ini untuk menyemarakkan menyambut tahun baru untuk senang-senang menjadi suatu yang nilainya maksiat. Di antaranya banyak dalam kegiatan seperti ini, terutama panjat pinang itu meninggalkan sholat. Ini panitia bisa tanggung jawab di hadapan Allah. Pinang dimulai dari sebelum asar, bubar dan maghrib. Saya ingat tahun tadi saya nggak bisa nyampe ke sini. Ketika 79 pohon pinang dilombakan, tadi 80. Ya, itu mulai dari kapan? Dari setelah zuhur. Selesai, saya kejebak di sini tahun tadi. Tinggal nggak nyampe sekilo. Dari 6 kurang azan kurang 20 menit saya sudah bisa gerak. Sampai petang lewat 20 menit setelah saya tidak bisa gerak. Berapa manusia itu tidak sholat sunnah? Mereka dari dusun-dusun macam-macam. Asal lewat maghrib tidak dapat. Siapa yang berjawab itu? Belum lagi maaf, aurat terbuka. Istri kita lihat, emang beda. Sama perempuan yang aurat laki-laki terbuka haram. Kita lihat aurat laki-laki terbuka juga haram. Itu perlu kita perhatikan. Kita nggak bisa mencegah orang minimal selamatkan anak kita. Ya Pak. Belum lagi lomba-lomba sifatnya di situ ada permainan yang mungkin karena kita nggak paham ternyata masuk unsur judi, bola kaki, bola voli, itu segala macam. Kalau kita tahu cara nggak jadi judi. Tapi kalau kita nggak paham bisa jadi sumber nilai perjudian. Main gapai, lomba apapun. Nah, di situ perlu kita perhatikan, terutama Allah saya ingatkan masalah sholat. Jangan sampai putra bapak, putri bapak, istri kita keluar nonton kegiatan seperti ini asal mereka lepas. Kalau hari ini saya saksikan kebanyakan lomba diadakan pada asar sama tadi pagi. Ya, tapi nanti kalau sudah panjat pinang atau sudah tak besok mungkin macam-macam kegiatan, kadang-kadang sampai ya sholat nggak menjadi sesuatu yang utama. Baik yang nonton nggak sholat, apalagi yang mainnya Pak. Badan berlumur oli sampai di tempat, sampai di kampung mereka masing-masing boro-boro mau langsung bersih-bersih Pak, capek istirahat dulu. Belum lagi buka cerita macam-macam. Mungkin sholatnya nanti Allah itu kalau yang sholat, kalau yang nggak sholat dulu sudah nggak ada peduli dia. Nah, kita mengadakan acara seperti ini, kita sebagai panitia jadi tanggung jawab. Ya RT, ya RW, semua masyarakat. Kemudian mengadakan juga lomba, saya dapat dari beberapa tempat itu mengadakan di halaman masjid. Halaman masjid boleh digunakan untuk hal-hal yang positif, apalagi untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, untuk permainan-permainan ada yang dibolehkan, tapi ada yang tidak pantas untuk dilakukan di masjid. Kayak bisa lomba senam ibu-ibu. Ibu-ibu Pak, senam. Ini bukan tempatnya, kalau ibu-ibu mesti itu pengajian aja lah. Nggak usah pakai senam, joget segala macam. Ya, jadi fungsikan benar-benar jangan salah fungsi. Mungkin kalau saya jabarkan masih banyak lagi hal yang perlu kita perhatikan, terutama tadi sholat. Allah sholat. Ulama berkata, kau mampu haji 1000 kali, tapi kau pernah meninggalkan sholat sekali, pastikan kau bakal bisa di yaumil qiyamah. Itu perumpamaan yang nggak masuk akal. Haji 1000 kali Pak. Artinya orang begini untuk umur lebih dari 1000. Karena haji setahun cuma sekali. Sakingnya tadi Pak, sholat itu di atas segalanya. Kita kenal gara-gara kawin kita nggak sholat, gara-gara kawin kenal kita nggak sholat, anak kita pun nggak sholat. Banyak itu. Ya, ini kita bahas bukan masalah kawin tapi masalah ini lomba-lomba itu. Ya, jangan sampai ada unsur perjudian, terus ikhtilat lagi perempuan yang tadi saya dapat ampera, masya Allah macam. Ratusan manusia nonton di jembatan Ampera dan Bidan itu umpuk lagi perempuan udah gak tahu lagi mahram gak mahram Allah. Hati-hati ya, kita nggak nunggu ada kejadian perlakuan asusila atau yang nakal tangannya ya gitu aja udah gak bagus, gak boleh. Tapi yang penting tadi masalah sholat, hati-hati ya, jangan sampai gara-gara
dan mensyukuri nikmat kemerdekaan, meninggalkan sholat dan macam-macam. Mungkin bisa dikembangkan sendiri, ya Pak ya. Mari kita saling mengingat. Nggak mampu mencegah orang lain dari kejahatan atau kesalahan atau dosa, minimal selamatkan keluarga kita. Ya yang amanu anfusakum wa ahlikum nah wanti-wanti yang sampai mereka melakukan sesuatu yang salah, kita sebagai suami sebagai orang tua akan ditutup di hadapan Allah. Ini saja sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allah silakan sholat sunnah.